Bismillahirrahmanirrahim. Mukhassabah fasyayatin yataraddaduna ila dhalikal mar'a. Selama lahannya syahwat ini disuburkan dengan makan dan minum, maka setan pun gampang nyangkulnya. Gampang setan nyangkulnya. Wa yatruku syahwat wa yutraku syahwat tudiku alaihimul masalik. Jadi dengan meninggalkan syahwat, mengurangi makan dan minum, ini bisa melemahkan darah. Jadi ternyata syaitan itu mengalir di darah, benar ya? Jadi orang kesurupan sama orang kesyahwatan itu lebih gawat orang syahwat. Kesurupan tinggal dibacain dikit sadar, Pak. Nggak usah dibacain, kasih aja tuh bawang putih, kasih ke hidungnya, sadar itu, Pak. Ya, balik lagi kesadaran dia tuh, nggak usah dibacain aneh-aneh. Ya, nggak bisa kasih tai kucing, Mbak. Pasti sadar itu, kabur itu ya. Itu versi teman saya itu, versi jalan lain. Tapi kalau dulu kita dapat pakai bawang putih yang baunya keras, sembuh. Tapi kalau orang syahwat dikasih bawang putih tambah kuat, Pak, syahwatnya. Malah itu penguat ya. Kalau orang makan, minum, bahkan olahraga, orang kalau makan, minum, olahraga, lengkap sudah, syahwatnya berlipat. Karena hormon bahagianya masuk. Kalau makan minum doang paling penyakit. Tapi kalau makan minum olahraga, waduh, masya Allah. Apa yang terjadi? Darahnya kuat, uratnya kuat, ototnya kuat. Itu menjadi senjata luar biasa bagi setan. Ya. Maka jalur pintas untuk mengatasi itu cuma puasa. Jadi puasa itu bekamnya setan. Hijamahnya syayatin puasa, hijamahnya darah, buang darahnya. Maka bapak-bapak yang kolesterol, kalau mau hijamah, kurangi dulu konsumsi obat pengencer darah, ya. Minum jamu yang dianjurkan oleh ahli herbal, baru dibuang, Pak. Itu cuma bisa dibuang, nggak bisa diapa-apain. Ngapain darah disimpan-simpan di badan kalau kotor? Buang aja. Maka Nabi SAW ketika dimi'rajkan ke langit, beliau dipesani oleh Jibril, "Hai Muhammad, ihtajim. Hai Muhammad, berhijamahlah engkau, berbekamlah. Coba amalkan Pak sunnah ini. Nanti punggungnya yang berat-berat itu, kepala yang sakit-sakit itu, ini tanda kolesterol kan beratnya di sini. Kalau orang stres di sini, Pak. Beda tuh ya. Kalau kena corona di sini dia stres dia. Tapi kalau di belakang, apalagi yang suka santan-santan tuh ya, soto Betawi itu santan kan, rendang Padang tuh, gaji-gajihan. Kalau gaji mah kita senang, Pak. Kalau gaji yang itu tuh, itu cuma bisa dibuang, buang aja. Orang Barat kan nggak punya pengobatan ala ya dicabut-cabut gitu darahnya, nggak ada. Pijit kan nggak ada, akupuntur nggak ada. Mereka mainnya ngobatin darah. Kalau kita jalur pintas, buang darahnya. Sama, as-saumu hijamatus syayatin. Jadi ini boleh kita sebut sebagai sebuah istilah. Puasa itu hijamah, mengeluarkan syaitan, melemahkan syaitan. Ya, mau nggak ngelemahin syaitan? Ya kalau nggak sempat Senin Kemis, udah puasa Daud, minimal puasa 3 hari dalam sebulan. Ya, jatah badan itu, Pak. Nah, mengenai puasa nanti dia sebutkan di sini beberapa anjurannya. Yustahabus sahur wa ta'khiruhu. Dianjurkan sahur dan diakhirkan. Ini kita banyak orang awam ngomong, saya nggak sahur, tapi dia ternyata makan minum. Minum itu sahur, Pak. Saya cuma makan kurma, lah itu mas sahur. Jadi sahur itu nggak mesti nasi. Cuma orang Indonesia sahur mesti nasi, enggak. Ini sahur sehat, kalau mau konsumsi kurma aja atau pisang, udah itu aja konsumsi. Jangan banyak-banyak makannya. Katanya mau melemahkan syaitan. Terus ketika berbuka, jangan langsung minum teh, air putih dulu nih. Ini dulu minum. Ini perintah Nabi. Terus kurma. Tapi saya yakin tubuhnya orang Indonesia lebih cocok dengan buah-buahan Indonesia. Meskipun kurma dianjurkan, kita ambillah kurma 1, kita makan, ngikutin sunnah Nabi. Karena Nabi berbuka dengan kurma. Seandainya Nabi dulu ada di Karawaci, kira-kira gimana, Pak? Dulu nggak ada impor kurma, kira-kira pakai apa Nabi bukanya? Paling pakai pisang. Apalagi kira-kira buah-buah segar yang nggak asam di perut, cari aja. Kalau pisang kan ada yang asam, ada yang enggak, ya. Kalau kita bukanya asam, Pak.
Coba dicari aja itu. Sebenarnya pisang tertentu tinggal direbus, makan, direbus diungkep. Nah, saya yakin itu lebih cocok bagi orang Indonesia. Jadi jangan ngotot juga, Ustaz harus kurma. Loh, ente bayangin, di zaman dulu Islam baru masuk ke negeri ini, belum ada namanya impor kurma. Orang buka pakai apa? Maksudnya pakai buah seger. Jadi kolak nanti Pak, tunggu, ya ini udah nafsu aja nih, kalau udah ngeliat macam-macam. Udah sebegitu, sholat dulu, nanti baru mau makan kolak, mau makan apa tadi, mau minum teh. Kayaknya nggak seger kalau nggak minum teh dingin. Nanti itu, ya selesain dulu sholat. Nah ini kalau mau cara berbuka yang berkah, ya insya Allah itu lebih baik. Wa ta'jilul iftar wa ayyaftura 'ala tamar, ya mendahulukan berbuka dan berbuka dengan tamar. Nah ini karena tamar kurma itu dulu paling mudah, ya. Wa yustahabbul jawd fi Ramadan wa fi'lul ma'ruf wa qasratus shadaqah iktidaan bi Rasulullah. Dianjurkan di bulan Ramadan, kalau kita sudah biasa dermawan, di bulan Ramadan dermawannya naik berkali lipat. Jadi jangan pelit bulan Ramadan, banyak-banyakin. Kenapa? Karena Nabi kalau bulan Ramadan itu duit masuk itu keluarnya secepat masuk. Masuk keluar. Wah, starter kita gimana? Nah, masih bilang gimana matematikanya, masih matematika insan, belum matematika ilahiyah. Ya. Wa yustahabbu dirasatul Quran wa al-i'tikaf fi Ramadan. Wal i'tikaf fi Ramadan. Dianjurkan dirasah. Dirasah di sini bisa artinya belajar Quran, bisa diartikan tilawatul Quran. Lalu i'tikaf di akhir, ya. Tapi saya menganjurkan amalan yang paling afdal itu bukan banyak khatam Quran, tapi kita membaca Quran, kalbu kita merasa terkoneksi, terhubung kepada yang menurunkan Al-Quran. Maka tips yang kami ajak kepada teman-teman kami yang mau khatam Quran, sebelum baca Quran zikir dulu, istighfar, ta'awuz, perbaharui syahadat, kalbunya disebut nama Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, apa nama Allah yang kita kenal. Kira-kira sudah tenang, baru kita baca Al-Quran. Nanti pas baca Quran ada muncul sedikit saja di dalam hati rasa malal. Apa arti malal? Bosan. Berhenti dulu Pak, taruh lagi Qurannya, zikir lagi. Atau sholat 2 rakaat. Selesai Assalamualaikum, zikir sebentar, tenangkan diri, yakinkan bahwa Allah yang menurut Quran itu memandang kita, dan betapa ridho dan senangnya Allah. Risalah-risalah cintanya yang bernama Quran dibaca oleh hambanya. Nah, rasa itu muncul, baru baca Quran lagi. Begitu Pak terus. Jadi seumuran kita ini, apalagi sudah di atas 40, 50, 60, nggak usah ngejar 7 kali khatam, nggak usah. Capek Pak, ya. Ngamal tuh nggak usah ngoyo. Tahu ngoyo, ya? Nggak usah terlalu maksa diri. La ikraha fid din itu tidak hanya persoalan maksa orang masuk Islam, tapi la ikraha fid din kalau versi kita tidak ada namanya pemaksaan dalam beramal. Itu juga bisa diartikan ke arah sana, walaupun penafsirannya penafsiran jauh. Jadi coba nanti gunakan metode ini, tilawah ma'az zikir namanya, membaca yang dikolaborasikan dengan zikir. Intinya Quran, ingat Allah bukan? Lalu ada orang baca Quran gak ingat Allah, afdal gak baca Qurannya? Enggak. Maka di saat orang lagi begitu, afdalul zikri la ilaha illallah, zikir yang afdal adalah la ilaha illallah. Kalau zikir la ilahnya sudah nancap di kalbunya, qaulu sabit, baru kembali ke Quran lagi. Lalai lagi kalbunya, balik lagi ke zikir, sholat 2 rakaat, begitu. Mau ngamalin begitu. Jadi nggak usah terlalu buru-buru baca Quran, yang santai aja. Ya, mau Pak begitu. Jadi Ustadz saya ikut komunitas ini, komunitas itu. Udah, ini komunitas buat diri sendiri, jadi komunitas diri sendiri. Kapan kita akan bisa mengatur diri kita sendiri Pak? Kenapa khatam Quran aja harus pakai komunitas? Ya, tanda kita lemah. Makanya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil alaihissalam, beliau itu disebut Allah umat. Dia sendiri tapi disebut umat. Kita banyak mungkin belum disebut umat karena kita lemah. Beliau sendiri bisa mempengaruhi orang sekampung, senegeri. Kita untuk mempengaruhi diri sendiri aja nggak bisa. Ntar gimana kalau sakaratul maut datang sakarat, apa arti sakarat? Mabuk. Kalau nggak bisa mengendalikan diri, lewat Pak, su'ul khotimah. Maka sebelum itu terjadi, latihan mabuk capek, mabuk bosan, ya.
Jadi kita berharap jangan kejut-kejutan kalau beramal, santai aja ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hal ketahui hanya dengan zikrullah. Quran kan zikrullah, tapi kok buru-buru. Kalau baca Quran mestinya tenang. Tapi banyak orang baca Quran kok malah tambah galau, mikirin khataman ya. Baik. Dan disebutkan di sini Nabi SAW jika di akhir 10 hari terakhir ya, dakhalal ashr syadda mi'zarah,